Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Para pemirsa Net TV yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali menghayati dan mentadaburi Al-Quran Al-Karim yang merupakan tujuan Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran bukan hanya lafaz yang dilantunkan dengan suara yang merdu, tetapi bagaimana kita mengkaji, menghayati, mentadaburi maknanya, sehingga Al-Quran menjadi bagian hidup kita. Al-Quran adalah ruh kehidupan kita. Nah, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, karena kelak akan menjadi syafaat kita di hari kemudian. Al-Quran Al-Karim merupakan pesan-pesan Tuhan yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabatnya, tabi'in, dan datang ulama-ulama setelahnya. Dan di antara ulama-ulama tafsir adalah Al-Imam Badi'uz Zaman Sanusi dalam tafsirnya Risalah Nur. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran ketika dibaca, hadirkan Rasulullah SAW, seakan-akan ketika engkau mendengarkan Al-Quran, seakan-akan engkau mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian ka'annaka tasma'u minal malaika, minal Jibril alaihissalam, seakan-akan engkau mendengar langsung dari Jibril alaihissalam. Dan yang ketiga, di level yang sangat tinggi, bagaimana Anda merasakan seakan-akan Al-Quran itu Anda terima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat membaca Al-Quran, hati ini hadir akan Rasulullah, hati ini merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat membaca Al-Quran, dalam hati ini berkata, ya Rabb, apa yang engkau inginkan ya Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah, madza yuridu minni rabbi fi hadhil ayah. Maka saat Anda membaca wa aqimus shalah, tunaikan salat, lihat diri ini, betapa banyak salat yang kita tinggalkan atau kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika Anda membaca wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, berapa kali mata ini menatap yang haram, berapa kali telinga ini mendengar hal-hal yang tidak pantas didengar, yang bisa mengantarkan na'udzubillah ke perzinahan. Mulai dari telepon-teleponan, chat-chattingan, sehingga pertemuan, dan na'udzubillah. Disinilah setan memiliki peran, sosok yang ketiga yang terus menggoda kita sehingga terjerumus dalam perzinahan. Mari kita baca Al-Quran dan kita melihat diri kita. Di mana saya dari perintah Allah ini? Di mana diri saya dari larangan Tuhan ini? Apakah saya termasuk orang-orang yang sudah menjauhi larangan Tuhan? Atau na'udzubillah, ketika Anda dalam kemaksiatan, terkungkung dalam ikatan hawa nafsu ini, mohon berlindung kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tuntunlah kami untuk sana berzikir mengingat-Mu ya Allah. Tuntun dan tundukkan hawa nafsu ini ya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa Net TV yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Imam Badi'uz Zaman yang ketiga, in kunta turidu aduwa fakafa bin nafsi aduwa. Jika engkau menginginkan musuh, cukuplah hawa nafsu bagimu. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang paling besar adalah hawa nafsu dalam diri kamu. Didik ia, tuntun ia. Jangan sampai nafsu ini yang menundukkan diri kita, sehingga kita tergolong ittakhadha ilahu hawa. Mereka yang menuhankan hawa nafsunya. Hati-hati dengan bisikan nafsu. Syaitan berbisik melalui nafsu, kemudian terus menggoda kita, dan nafsu baru tenang ketika melakukan maksiat itu, na'udzubillah. Dia tidak akan pergi sampai dia melakukan dosa itu.
Nah, disinilah peran kita untuk bagaimana menjernihkan kalbu ini dengan zikrullah, dengan tilawatil Quran, sehingga nafsu tadi yang terperangkap dengan perangkap setan, dia akan bangkit. Melihat kematian di hadapannya, nafsu akan terdiam bisu. Jika hari ini, wahai nafsu, wahai jiwaku, kau lihat saudaramu dimandikan, dikafankan, kemudian dimasukkan ke lahat, suatu saat kamu yang akan dimandikan, kamu yang akan dikafankan, dan kamu yang akan dimasukkan ke liang lahat. Lihatlah. Maka bagaimana kita berdialog dengan nafsu ini? Ajak nafsu ini ke kuburan. Lihat ketika Anda kuburan, suatu saat Anda akan bernasib seperti yang Anda lihat. Perhatikan, wahai jiwaku, apa yang diinginkan kuburan ini? Dengarkan. Maka disitulah nafsu akan tunduk kepada Rabbnya. Kemudian ajak nafsu ini ke rumah sakit. Lihat bagaimana nasib mereka. Ya, yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Ketika tidak mampu makan, disuapin. Ketika dia tidak mampu berjalan, bopong ke WC. Luar biasa, aneka penyakit. Disitulah nafsu dia akan menahan dirinya dari semua bentuk kenikmatan-kenikmatan yang tidak syar'i. Karena ia sadar bahwa semua kenikmatan yang tidak syar'i tersimpan ribuan penderitaan dan penyesalan, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma hfadna min syarri nafsi syaitan. Ya Allah, jaga kami dari buruknya nafsu ini, dari hasutan nafsu ini. Bimbing kami untuk senantiasa mengingat-Mu, ya Allah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Subhanahu wa taala, pesan beliau yang keempat, in kunta turidu mala fakafa bil qanaati kanza. Jika engkau menginginkan harta, cukuplah qanaah bagimu. Jiwa ini tidak akan pernah kenyang. Kau berikan 1 gunung emas, dia akan pengen 2 gunung emas. Itulah fitrah manusia. Tidak akan terpuaskan dengan dunia ini. Berbagai perangkat-perangkat rabbani yang Allah berikan dalam diri ini, jiwa ini, sebenarnya bukan untuk dunia yang fana, tetapi untuk akhirat. Tetapi salahnya manusia, dia kerahkan semua potensi untuk dunia semata. Azzaman qana, mulia orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan. Wa dzalla man tama, hina mereka yang tamak. Terima kasih para pemirsa Netizen Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya Allah